ini belum pada keputusan PPKM. Ini kan Sabtu ya, mungkin besok atau Senin pagi baru diumumkan, kan sampai tanggal 9. Ini tadi lebih mengevaluasi non-Jawa Bali tentang fluktuasinya COVID. Tapi sebetulnya tidak masuk yang 5 besar. Yang 5 besar itu Kaltim, kalau salah tadi ya, NTT, Sumbar, Sumut, Riau. Kalau nggak salah ya, kalau nggak saya salah dengar tadi. Tapi kan kondisi ini ada petunjuk juga dari Presiden tadi untuk pertama tingkatkan testing. Jadi kalau di Sumsel tingkatkan testing dan tracing itu wajar kalau jika ada fluktuasi begitu, tapi kita tidak tergolong yang besar. Kedua, mengendalikan mobilitas. Nah ini lah. Jadi bagaimana mobilitas itu bisa dikendalikan untuk mengurangi sebaran COVID. Terakhir tadi Presiden menyampaikan masalah vaksin. Kalau vaksin ini, tapi tadi saya nggak diberi ruang untuk dialog. Vaksin ini kita ini tergantung suplai dari pusat. Begitu ada habis. Kita sekarang baru angka 15% yang dosis 1. Kita harapkan kalau memang kita mau ngejar herd immunity di awal tahun 2022, maka kita minta 1,5 juta dosis per bulan atau 150.000 vial. Itu. Pak, kalau melihat kondisi COVID saat ini di Sumsel, Pak, ada kemungkinan untuk diperpanjang lagi, Pak? Baca akun nerko pikiran Pak Presiden, tidak baca. Tergantung dengan pusat ya, Pak ya? Atau juga tergantung dengan disiplin, karena salah satu penilaian itu adalah disiplin dari masyarakat dan komitmen dari pemerintah daerah masing-masing untuk menegakkan pengendalian mobilitas tadi. Tapi kan ada yang good news juga, gitu nih, untuk provinsi yang setara besarnya. Kita pertumbuhan ekonominya 5,71 loh. Jadi mungkin kalau yang setara penduduk di atas 5 juta ke atas ini mungkin tertinggi ya. Tapi Lampung mengklaim tertinggi sus. Ya salah dia tuh 5,03, dia tuh kita 571. Berarti kita ya Pak yang masih tertinggi ya? Iya, maksudnya yang penduduknya 5 juta up. Ya, kamu jelas ke bahwa Lampung itu ngapain nulis 5,3. Iya. Apa dia tengok punya kita kalau. Ya Pak, sebagai dengan upaya mobilitas tadi Pak, sekarang kan Gage udah selesai nih Pak, udah nggak ada lagi ganjil genap. Nah, mobilitas itu tidak hanya ditandai dengan penerapan ganjil genap, ya ini bagaimana membatasi kerumunan. Tapi saya lihat, saya ini sehari kadang kondangan 14 titik ya. Itu masyarakat sudah patuh sendiri loh, sudah disiplin sendiri. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.